tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh dua teman saya. Yang pertama ada Muhammad dan juga. Baiklah, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sini judul proyek kami adalah mendesain proyek penyelenggaraan agenda Diklat Rois FMIPA 2025 menggunakan CPM. Apa yang melatar belakangi kami untuk melakukan desain proyek? Di sini perencanaan kegiatan Diklat Rois FMIPA 2025 itu memerlukan pengelolaan waktu yang terstruktur karena rangkaian aktivitas seperti persiapan panitia, terus penyusunan materi, koordinasi narasumber, hingga pelaksanaan acara itu saling bergantung satu sama lain. Dalam kondisi seperti ini, metode CPM itu menjadi penting untuk mengidentifikasi urutan kegiatan yang tidak boleh terlambat, menentukan durasi minimum penyelenggaraan, serta melihat aktivitas mana saja yang masih memiliki kelonggaran waktu. Dengan memetakan seluruh aktivitas diklat nantinya dalam jaringan kerja dan menghitung jalur kritisnya, penyelenggara dapat menyusun jadwal yang realistis, mengantisipasi potensi hambatan dan memastikan diklat berjalan tepat waktu serta efisien. Di sini ada beberapa aktivitas perencanaan. Untuk yang pertama, di sini kami isi kosong karena kita anggap ini sebagai organisasi Rois itu sendiri. Yang kedua adalah pembentukan kepanitiaan, yang ketiga membahas konsep acara, yang keempat menentukan tema, yang kelima mendata keperluan alat, yang keenam pembuatan pamflet, yang ketujuh menentukan pemateri, yang kedelapan mempersiapkan alat, yang kesembilan penyebaran pamflet, dan yang terakhir pelaksanaan. Di sini kita buat dua permintaan. Jadi permintaan yang pertama adalah kita akan menghitung biaya dan waktu normal perencanaan agenda tersebut. Untuk yang kedua ada apakah perencanaan itu dapat dipercepat menjadi 30 hari sebelum acara berlangsung? Jika iya, berapa biaya yang kami butuhkan? Di sini telah disiapkan tabel dengan waktu dan biaya normal dan juga cashnya. Di sini ada aktivitas 1 ke 2 sampai aktivitas 9 sampai 9 ke 1. Untuk waktunya, waktu normalnya ada 7, 2, 5, 10, 3, 8, 14, 3, 5, 5, 7, 6. Ini dalam satuan hari. Untuk biayanya itu dalam satuan rupiah. Di sini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Aktivitas normal dan crash juga. Di sini ada slot juga, bagian slot. Untuk slotnya ini bagaimana untuk menghitung slot? Untuk menghitung slot adalah di mana biaya dikurang biaya crash itu dikurang biaya normal dibagi waktu normal dikurang waktu yang sudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Gak ada Hafiz, silakan. Oh maaf, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad. Baik, setelah dari penjabaran dari tabel sebelumnya, kita mendapatkan sebuah graf yang dimana graf ini merupakan hubungan dari satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Seperti kita lihat di sini ada 1,2 itu biaya waktu yang diperlukan tadi kan 7, 2 per 3, 2 dan seterusnya. Nah dari graf ini kita mendapatkan jalur kritisnya yaitu 1, 2, 25, 58, 89 dan 910. Nah dari jalur kritis ini tadi kita juga mendapatkan normal waktu yang diperlukan dalam penyelenggaraan diklat ini yaitu 37 hari dengan biaya Rp1.225.000. Nah karena kita ingin melakukan pengurangan, maka kita mengambil jalur kritis ini tadi dengan slot terkecil. Nah di sini kita mendapatkan slot terkecilnya itu adalah di aktivitas 2,5 yaitu sebesar 5.000 per hari. Nah, lalu kita melakukan pemerasan di aktivitas 2,5 dari 5 menjadi 4 dan berarti waktunya jadi berkurang ya menjadi 36 hari. 36 hari dengan biayanya ditambah sebanyak 5.000 jadi 1.230.000. Lanjut. Karena pemerasan tadi itu aktivitas 2,5 itu sampai minimal 3, maka kita melakukan lagi di aktivitas 2,5. Jadi di sini 2,5
jaraknya itu sebanyak 3. Berarti waktunya berkurang lagi menjadi 1 hari jadi 35 hari, dan waktunya dan biayanya ditambah 5.000 sebanyak akhirnya 1.225.000. Terus selanjutnya kita mengambil aktivitas 8,9. Kenapa? Karena 8,9 ini memiliki slot terkecil kedua setelah 2,5 tadi. Dan karena 2,5 tadi sudah mencapai batas minimumnya juga, maka kita lakukan pemerasan pada aktivitas 8,5. 8,9. 8,9 tadi jaraknya 5. Jadi kita lakukan keras sebanyak 1 kali berarti 4. Karena sudah melakukan pemerasan tadi, waktunya maka berkurang 1 hari menjadi 34 hari, dan biayanya pun ditambah sebanyak 5.000. Jadi total biaya yang diperlukan 1.240.000. Lalu kita melakukan perasaan lagi pada aktivitas 8,9 karena masih bisa, karena batas minimumnya itu sampai 3. Kita minumkan lagi dari jarak 8,9 itu dari 4 menjadi 3. Jadi karena oleh itulah maka waktunya berkurang menjadi 33 hari dengan biaya bertambah 5.000. Jadi total biaya yang diperlukan itu adalah 1.240.000. Next. Oke, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Agus. Baik, selanjutnya dilakukan crash kelima pada aktivitas 9,10, di mana aktivitas 9,10 ini sebelumnya itu berbobot 6 hari, lalu dikurangi 1 menjadi 5, sehingga waktu waktu dapat dipercepat menjadi 32 hari dengan biaya yang ditambahkan sebanyak 10.000 menjadi 1.250.000. Selanjutnya dilakukan crash ke-6 pada aktivitas 5,8, di mana aktivitas 5,8 ini sebelumnya itu adalah 14 hari, lalu di crash menjadi 13 hari, sehingga waktunya berkurang 1 hari menjadi 31 hari, dan biayanya bertambah 10.000 sehingga menjadi 1.250.000. Dilakukan crash ke-7 pada aktivitas 5,8 yang sebelumnya 13 menjadi 12, sehingga waktu yang mencapai 30 hari dengan biayanya yang bertambah 50.000 menjadi 1.310.000. Terakhir, kesimpulan. Perencanaan menyelenggarakan agenda di Laporis FMIPA 2025 dapat menghabiskan waktu sebanyak 37 hari dengan biayanya sebanyak 1.225.000 rupiah secara normal. Setelah dilakukan project casting, proyek tersebut itu dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari dengan biayanya 1.310.000 rupiah. Baiklah, demikian hasil kerja kelompok dari kami dan hasil presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, kepada pun kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo foto dulu.